Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke channel Julfa Alfiadi. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Kali ini saya lagi bongkar transmisi Daihatsu Terios. Kendalanya majunya nggak bisa. Kalau mundur nya aman, cuman majunya nggak bisa. Ternyata dibongkar giginya ini udah los ya, giginya udah los, udah habis. Jadi majunya itu udah nggak bisa, mundurnya itu bisa tapi lambat. Kita bongkar, ternyata giginya habis. Dan disingkat waktu ini proses perakitan. Maaf nggak bisa videoin proses pembongkaran karena kemarin lagi sibuk banget. Ini lagi masang seal mangkok, seal mundur. Ini kita press menggunakan obeng. Ini giginya wajib kita ganti, tapi nggak ada yang baru ya, kebanyakan copotan. Kalau baru ada tapi itu mahal banget, bisa sampai 4 juta, 5 juta, sampai 7 juta. Kalau copotan biasanya ya beli satu gelondong. Jarang banget kalau yang baru itu rata-rata copotan, tapi copotannya masih bagus, ori X Singapura. Ini kita pemasangan kampas mundur. Kalau kampasnya kita cuman ganti yang rusak-rusaknya aja ya. Kalau sekiranya masih bagus nggak kita ganti karena budgetnya itu minim. Karena orang ini minta diperbaikin yang ringan-ringan. Ini pemasangan perintah gear, kampas. Ini transmisi simpel ya. Jadi ini persamaannya itu banyak. Ini one way juga jangan terbalik. Mechanical-nya ini persamaannya itu ada banyak. Terios, Ras, Avanza, Xenia, Calya, Agia, Sirion itu hampir sama. Bukannya hampir sama banget. Dari sisi mechanical ada yang beda, tapi bedanya itu dari body valve. Itu biasanya kalau yang mobil tahun-tahun sekarang body valve-nya itu lebih besar. Kalau yang tahun-tahun 2014 ke bawah itu rata-rata body valve-nya itu lebih kecil, nggak terlalu ribet lah. Ini kita ngepres rumah kampas yang besar, yang di tengah-tengah. Ini pernya itu nggak terlalu berat ya, jadi enak ngepresnya. Singkat waktu perintah gear kita pasang. Itu sisi dari mechanical. Ini perintah gear yang kecil, yang ngerontok tadi itu yang aus itu ganti sakset ya, dari pentari gear bawah sampai atas ya, ibarat itu ya ganti mechanical. Tapi kalau dari casing itu nggak kita ganti karena masih bagus, karena rusaknya itu cuman pentari gearnya aja yang pada aus. Kampas ini kita cari bekas-bekas ya, tapi masih layak pakai. Kalau kampas asli Toyota itu biasanya itu bandel-bandel kayak gini, ini masih bisa dipakai lagi karena budgetnya juga minim ya. Kata orangnya minta ganti rusak-rusaknya aja, jadi kita ganti. Ini ya alhamdulillah sama orangnya ini nggak dipaksa, jadi nggak, kampasnya ini ada sebagian gosong, ada yang enggak, tapi kampasnya kita
nggak kita pakai ya, karena udah jelek banget. Ini kampas bekas-bekas tapi masih layak dipakai. Lalu ini pemasangan mangkok kampas ya. Kalau body valve, pompa itu kita cek semua. Ini kampas perpindahan. Ini yang diinput, wajib diinput nih. Kampasnya itu ada 4. Yang paling atas itu ada 2. Itu kampas mundur juga yang 2. Jadi yang sering kena itu seal bawah sama yang kampas 2 ini. Kalau kampas 2 kita ganti baru, karena kampas yang 2 ini susah nyarinya, itu susah. Rata-rata itu pada aus semua ya. Kalau ini kita ganti, itu wajib ganti, karena sering rusaknya itu ya yang di kampas 2 itu. Kalau kita ganti bekas takutnya kena lagi, jadi wajib kita ganti. Selesai ganti kampas atas, ini input tengah. Ya kamu muter-muter gitu biar dibilang biar jelas gitu. Input ini kalau nggak salah dia ada 7. Ada 7 kampas ya. Dia itu sama selang-seling, pelat, double pelat, terus kampas, plat kampas, lalu snap ring. Ini susah apanya, karena snap ring itu tebel. Selesai masang kampas, kita pemasangan pompa. Ya, bagus. Ada titiknya di bawah. Pompa ini sesuai titik ya. Ada yang di bawah, ada yang di atas, sesuai. Ya bener gitu tadi. Diangkat yang tadi. Tuh yang pendek. Ini pompanya ini agak lain ya. Ini yang lebih mudah. Ini tahun 2016. Terios tahun 2016. Udah kena di tengahnya. Waktu kemari itu di towing, tiba-tiba aja mobilnya ini pas lagi dipakai langsung ngelos. Saya kira ini sealnya pada keras, ternyata gearnya habis. Ini pemasangan pompa. Pompa pelan-pelan ya, masang pompanya ya, harus lurus dengan baut. Ini ditekan sama teman saya nggak kuat, terus saya yang turun tangan. Ini sampai bunyi ya, bunyi kletak. Nah, harus bunyi kayak gitu. Kalau nggak bunyi berarti sealnya itu rusak. Jangan lupa tengahnya itu inputnya itu diputer atau ditarik, ada jaraknya. Kalau nggak ada jaraknya berarti itu nggak pas. Ini per yang di one way nya tadi itu wajib dikasih one way, per one way ya. Bautnya baut 10. Tuh silikon dulu tuh. Kamu nggak jadi gua jadi gajian ya, hapus lah gua. Ini pegangan soket solenoid. Ya. Ini pegangan handle yang di
PRND nya itu. Ya. Nah itu cara mainnya tuh dia kayak gitu ya, cara main PRND nya. Ini pemasangan body valve. Body valve-nya juga masih bagus. Kita cek solenoid, kalau body itu masih bagus. Ini kemarin kita bongkar juga. Kita bongkar, dalamnya juga masih bagus. Jadi masalah ini yang di mechanical. Ya kan sedikit pindah kan. Kalau ada yang tanya kenapa Om kalau gejala kayak gitu, itu biasanya faktor usia atau penyakit langka. Jarang banget kalau kena perintah gear. Ada tapi nggak semua mobil yang itunya kena, karena bisa juga pemaksaan iya. Penyakit Avanza Terios ini biasanya di R-nya itu nyentak, Enggak ada juga. di R-nya itu delay. Kalau D-nya itu ngelos, ya antara perintah gear rusak atau slip ya, pokoknya antara itu. Jadi teman-teman yang punya mobil Terios, Avanza, Calya itu harus hati-hati, sering-sering ganti oli, jangan sampai telat. Kebanyakan itu telat ganti oli, jadi dapat gejala R-nya itu. Ini filter kita ganti baru, wajib kita ganti karena filternya itu udah penuh dengan serbuk-serbuk gear yang rontok. Kampasa kemarin nih yang rontok ini banyak, hampir semua. Ya. Bocor kamu ya. Ya. Pokoknya kunci dari mobil Matic itu oli ya, dari oli. Paling penting itu oli. Ada yang bilang oli itu seumur hidup, itu enggak ya. Itu biasanya kalau yang di seumur hidup itu yang di manual. Kalau di Matic itu enggak. Kalau disaranin dari buku mobil berapa kilo gitu kan ya, nyari amannya entah 60.000 entah 70.000 dari baru itu harus diganti. Kalau nggak mau resiko ya harus diganti. Kalau nggak diganti ya jadinya gini nih. Saya sering banget nangani kayak gitu, telat ganti oli, airnya nyentak. Kalau majunya D-nya itu ngelos, biasanya itu faktor usia. Kebanyakan itu faktor usia. Ini pemasangan belakangnya, kopel. Ya, terima kasih yang udah nonton sampai akhir. Jangan lupa di subscribe, like, dan komen, dan di share ke teman-teman. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.